Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya muliakan dan yang saya taati para alim ulama, para habaib dan para asatidz. Yang saya hormati para habaib dan sekaligus juga para a'immah al-khususiyah, pimpinan al-khidmah dan juga dzurriyyah dari Romo Kiai Haji Ahmad Asrori al-Ishaqi, dan juga termasuk yang saya sayangi yaitu komunitas Ukhsyafi Kopler, para pejabat dari mulai Bapak Bupati dan jajarannya, Koramil, Kapolres dan seterusnya, kepala desa dan seterusnya, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Para ibu, para bunyai dan wabil khusus adalah dzurriyyah dari Romo Kiai Haji Afifi dan sekaligus dzurriyyahnya Romo Kiai Haji Ali Afifi. Mudah-mudahan panjenengan semua adalah menjadi penerus daripada para pejuang yang telah dirintis oleh abah-abah panjenengan. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu dalam sebuah acara yang sangat menyejukkan, sebuah acara majlis zikir yang biasa dilakukan dan selalu ditebarkan oleh al-khidmah di mana-mana, adalah menjadi sebuah primadona bagi orang-orang yang dahaga akan rohani. Oleh sebab itu, selanjutnya kita panjatkan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kepada kita ke arah petunjuk yang benar, jalan yang benar dengan bimbingan para ulama. Wabil khusus saya sebutkan di sini adalah bimbingan secara langsung atau tidak langsung dari Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori al-Ishaqi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apa yang sudah disampaikan di dalam majlis, mulai dari membaca sholawat, lalu kemudian ada bacaan manaqib, dan kemudian dilantunkan di sana ada bacaan istighfar dan seterusnya. Saya rasa itu lebih daripada cukup, karena sesungguhnya majlis menjadi barokah, menjadi banyak manfaatnya yang akan kembali kepada yang membaca dan hadir adalah karena bacaan-bacaan yang tadi. Saya khawatir kalau nanti diberi mau'idhah hasanah, malah kemudian tidak jadi hasanah. Karena panjenengan kok suwe menenggoni al-khidmah ki gak enek cara mau'idhah lebih daripada 10 menit, namanya begitu. Oleh sebab itu mohon maaf, karena jauh-jauh hari saya diberitahu oleh panjenenganipun
Ustadz Haji Urifan. Urifan itu kalau bahasa Jawanya terus urip. Oleh sebab itu kalau beliau itu memimpin Al-Khidmah bukan hanya terus urip tapi terus membesar. Insya Allah begitu. Ma'asyiral muslimin, saya menjadi ingat apa yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi di dalam kitab yang saya pernah diberi pada tahun 2011 itu senantiasa saya baca, saya mutolaah, saya ingat-ingat. Lalu kemudian ada yang saya bisa paham, tetapi kemudian sebagian besar saya tidak paham. Lalu kemudian saya berusaha untuk memaham-mahamkan. Mudah-mudahan paham saya tidaklah salah. Kalaupun ada salah, mudah-mudahan Allah memberikan ampunan. Karena apa? Karena kitab adalah merupakan sebuah warisan dari seseorang yang menjadi guru kita, dan kitab itu sampai sekarang masih ada. Lalu kemudian biasanya kitab itu kalau di rumahnya orang yang setengah, ya bukan setengah ya istilahnya ustadz gitulah, itu dijadikan hiasan di apa? Di lemari. Bukae setahun sekali, lek kapan enten napa? Oh, bukan undangan nggak perlu kitab yang besar-besar itu, cukup kitab apa. Tetapi kitabnya Romo Kiai Haji Asrori Al-Ishaqi ini luar biasa. Di mana luar biasanya? Karena beliau mengungkap di dalam jilid 2 itu adalah sebuah ungkapan yang ini adalah merupakan pesan yang penting yang barangkali perlu kita renungkan bersama. Fabil anbiya'i ihtadaina wabil ulama'i iktadaina wabil umaroi amanna falikulli nikmatin alaina minallah. Panjenengan cek, insyaallah lek bacaan wis bener, soalnya diwaca nggih kira-kira niku pernah mondok ngoten. Kalau diartikan secara singkat begini, kepada para nabi kami ini memohon petunjuk dan nyecep bagaimana petunjuk-petunjuk itu diberikan kepada manusia. Maka sang Rasul membawa daripada berita Basyira wa nadhira telah membeberkan kepada kita apa-apa yang diberitakan itu. Termasuk adalah nanti akan ada di akhir zaman orang tidak pernah melihatku, tapi cintanya tidak kalah dengan orang yang saat ini melihatku secara langsung. Jadi sahabat itu pernah dipameri Kanjeng Nabi. Kok neng akhir zaman enek wong ora tau roh aku, tapi cintane karo aku gak berkurang. Padahal tidak pernah tahu. Insya Allah ini ya termasuk kelompok Usafi ini. Gak tahu perlu Kanjeng Nabi, tapi terus cinta dan menggalang kepada bagaimana kita menunjukkan rasa mahabbah itu dengan membaca sholawat. Maka disinilah maka kita kemudian memohon dan senantiasa nyadong petunjuk dari Nabi. Lalu kemudian yang kedua apa? Wabil ulama'i iktadaina. Maka dengan kepemimpinan para ulama kami senantiasa ikuti. Jadi kepemimpinan para ulama itu adalah merupakan figur yang akan dijadikan sebagai teladan dalam kehidupan kita berbangsa, bernegara, dan sekaligus beragama. Oleh sebab itu,
Kita bangga Malang itu punya Pak Bupati seperti panjenenganipun Romo Ki Haji Sanusi. Dalile niku wis ngalahne ustad kok sampai ndredeg wau niku. Iki ustad apa yang menjelma jadi napa niku? Bupati apa bupati yang sesungguhnya kiai gitu kan. Maka disitulah panjenengan beruntung kalau panjenengan dipimpin oleh seorang yang memiliki kaliber sebagai umarok dan sekaligus dia memiliki kapabilitas sebagai ulama. Wabil umaroi amanna, dan dengan para umarok amanna, kita letakkan kepercayaan kita secara penuh bahwa negeri ini, kabupaten ini, provinsi ini menjadi aman karena para umarok telah melakukan keadilan. Umarok telah melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Mudah-mudahan umarok-umarok yang demikian ini oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umurnya dan jabatannya. Ma'asyiral muslimin, ini pesan langsung dari siapa? Romo Kiai Haji Asrori yang saya kutip. Walikulli ni'matin alaina minallah. Ada satu yang harus kalian ingat, nikmat apapun yang telah diberikan kepada kalian adalah itu datangnya dari Allah. Apakah nikmat itu berupa panjenengan sehat, makan getuk si enak, makan apa? Rondo royal gitu. Apa itu? Getuk goreng itu jenenge apa? Rondo royal. Ada orang Trenggalek atau mana itu kalau menyebut kue itu namanya itu pelikipu. Itu nama. Dan nama-nama itu adalah nama yang sudah sekarang itu mulai tidak dikenal oleh anak. Padahal itu adalah gizinya bagus dan termasuk sehat untuk dimakan karena dimasak dengan secara higienik. Apakah kita itu diberi oleh Allah mampu berjalan dengan baik, tidak minta bantuan tongkat? Apakah panjenengan diberi oleh Allah rumah tangga yang bahagia? Apakah panjenengan dikasih oleh Allah jabatan yang dengan jabatan itu sehingga panjenengan dihormati, disegani dan sekaligus diikuti oleh orang dan manusia yang ada di sekitar panjenengan? Semua itu adalah merupakan nikmat yang harus kita ingat bahwa itu datangnya dari Allah. Isinya itu. Tetapi kemudian saya ingin baca lagi terusnya apa? Wala yazalu an-nasu bi rahmatin wa khairin wa barakatin ammatin syamilatin ma atau al-ulama al-amin. Manusia akan merasa dan selalu dalam lindungan rahmat dan dalam kebaikan serta barokah dalam kehidupannya yang meliputi seluruh sisi-sisi dalam kehidupannya sepanjang mereka mengikut apa yang telah diteladankan oleh para ulama. Kiai Haji Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi telah meninggalkan Al-Hidmah. Namanya saja Al-Hidmah. Maka kemudian orangnya juga tulus-tulus kalau berkhidmah. Pagi-pagi begitu diberitakan di Paga akan ada namanya majelis zikir, itu ibu-ibu itu jam 4 itu sudah siap bangun. Yang biasanya belum nyepai makanan pada suaminya, wis digoreng telur ya Pak, wis ditinggal. Ada bapak ibu yang boncengan,
Kenapa anaknya wis dididik ning pondok akhirnya bisa bermesraan berdua ning nggone Al-Khidmah, yaitu naik sepeda. Sepeda dia bontot, tapi saya lihat dari kejauhan bagaimana wajah ibu itu dibonceng bapak yang sudah tua itu berseri-seri. Kenapa? Karena akan mendatangi majelis zikir Al-Khidmah. Begitu sampai di tempat ini, tukang parkir itu kemudian mengarahkan terus. Padahal sudah buntu jalannya. Belok. Padahal sudah tidak ada tempat. Akhirnya itu lurus. Kita cari. Kenapa? Semua itu adalah siapa yang menyuruh datang kemari. Bukan Pak Ustadz Uripan. Bukan pengurus Al-Khidmah. Mereka hanya memberitahu. Dan mereka tidak nyangoni. Mereka tidak membentak, menyuruh datang. Tetapi panjenengan digerakkan oleh Allah, satu gerak yang kemudian bisa menjadikan panjenengan datang ke tempat ini. Ini adalah merupakan tanda bahwa insya Allah kita ini masih dibimbing oleh ulama. Yang ulama itu adalah termasuk yang membimbing kita, yaitu Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asy'ari Al-Ishaqi. Masyarul muslimin, sifatnya ulama tadi dalam kitab beliau Al-Hadina Al-Muhtadina wal Umara wal Zu'ama As-Solihina Al-Hakimah. Jadi di sini kalau saya lihat cara beliau menyusun kata-kata kepemimpinan yang baik dalam sebuah negeri diilustrasikan manakala di dalam negeri ini penuh barokah, hidup masyarakat menjadi tentram, lalu kemudian tidak ada persengketaannya, kecil-kecil biasalah, tetapi kemudian enggak terus menerus. Itu bisa terjadi manakala dipimpin oleh kepemimpinan yang dimana kepemimpinan itu dipandu oleh hikmahnya para ulama, yang ulama itu mendapat petunjuk dan orang yang menyebarkan petunjuk. Tetapi tidak cukup ulama. Di sini wal umara wazu'ama, para tokoh sesepuh bini sepuh, para umara yang duduk di dalam pemerintahan, apalagi seperti Pak Bupati tadi, bekerja sama dengan ulama, maka akhirnya akan menurunkan rahmat dan barokah. Saya ingin bertanya kepada panjenengan semua, barokah itu apa? Barokah itu adalah ziyadatul khair. Omah lek barokah ngendres Al-Quran di penak. Penghuninya ndak pernah cekcok. Kalau cekcok cepat memaafkan antara satu dengan yang lain. Tapi kalau rumah gak barokah, wisine iki wong wis apa lok-lokan kok sijine geblek ngejo, sijine apa nutup pintu jeblek. Itu rumah tidak barokah. Mobil kalau enggak barokah gitu, itu delalah, masih pun tidak jelek, ya kan? Masih cukup bagus, tapi macetan gitu, gerempetan. Ini mobil enggak barokah gitu. Lah wong lek gak barokah dijak barang apik wis ora patek gelem, wis tuwek. Oleh sebab itu menjadi barokah adalah merupakan cita-cita. Jika barokah melekat pada anak, anak akan mengikut, dan bukan hanya mengikut kepada orang tua, tetapi juga akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Yang terakhir, fa idza azamuhum hadaini aslahallahu ta'ala wa rahima wa baraka dunyahum wa ukhrahum. Ini masyarakat yang mengagungkan dan cinta kepada ulama,
sekaligus menempatkan posisi kepada Umarok, dihormati karena mereka udah capek-capek mengatur ini itu, mengadakan rapat ini itu dengan DPR, dengan anggotanya. Hormati mereka, lek diperintah taat. Kira-kira seperti itu dawuhnya beliau. Maka aslahallahu ta'ala wa rahima wa baraka dunyahum wa ukhrahum. Rakyat yang demikian ini akan diberikan oleh Allah bahwa dunianya dan akhiratnya akan bertambah berkah, 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 berkah. Insya Allah sampai di sini saja, saya tidak memperpanjang. Mudah-mudahan pesan Hadratus Syekh ini bisa diuncai, direnungkan. 3 hal. Yang pertama adalah biqiyadatil hidayatil anbiya, yaitu kita harus senantiasa membuka sirah nabawiyah, mengkaji bagaimana Nabi Muhammad membimbing umatnya. Yang kedua adalah dengan kepemimpinan para ulama, maka kita insya Allah akan terbimbing. Lalu kemudian dengan panduan dan juga sekaligus kepemimpinan umarok yang bekerja sama, insya Allah negeri ini walaupun sebentar lagi katanya itu mau pesta demokrasi, murai ini itu, insya Allah kalau ini wasiatnya Hadratus Syekh Raji Romo Kiai Haji Ahmad Ash'ari kita pegang, insya Allah negeri ini aman-aman saja. Oleh sebab itu monggo, himbauan daripada Ketua Al-Khidmah tadi, mari kita perkokoh tali silaturahim kita, hadiri setiap di mana ada majlis zikir Al-Khidmah, wis ojo sampean kok wedi lek rugi. Insya Allah di sini para ulama dan umarok serta dari berbagai elemen masyarakat tidak membedakan mana alirannya, sama-sama sebagaimana yang diungkap tadi adalah menjadi oase umat. Sekian, terima kasih, matur suwun menawi wonten lembahipun nyuwun gunging samudra pengarsami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.